Lu yang Oke, silakan lanjutkan. Nah, tadi itu sampai yang intermediate ya. Terus aku pindah sekolah musik. Nah, aku kan lanjut di situ tuh. Tapi di saat yang bersamaan juga, aku kebetulan selesai nih, lulus SMA. Lulus SMA, posisinya aku lagi cari university kan. Waktu itu aku minatnya tuh di kedokteran UI satu, pilihan keduanya itu di matematika Undip. Nah, sambil nunggu pengumuman universitas itu, aku iseng ngelamar sebagai pengajar di salah satu sekolah musik di Indonesia gitu, yang agak terkenal gitu ya. Kebetulan lulus juga, lulus tuh. Jadi aku lulus, sambil nunggu pengumuman itu, aku ngajar kan, mulai ngajar piano kan. Habis itu, pas udah ngajar itu, posisinya aku tetap masih di sekolah musik yang internasional itu, sambil belajar. Habis itu, ternyata pengumuman universitas itu yang UI aku nggak dapet. Yang kedokteran UI aku nggak dapet. Dapetnya justru Undip. dapet. Undip Nah, ya? matematika yang Undip dapet. Kan aku tanya sama orang tuaku kan, aku bilang nih gimana nih kondisinya. Yang di Semarang dapat, tapi sebenarnya aku nggak minat banget itu. Yang di Semarang itu cuman kayak daripada dikosongin, aku isi aja gitu. Ternyata dapat yang itu. Ya biasanya emang dapat. Kan kondisi aku udah mulai ngajar tuh, terus ngajarnya juga udah, terus ngajarnya kan udah mulai banyak jadwal juga. Aku nanya sama bokap kan, ini kondisi kayak gini gimana ya? Kata bokap, ya kalau misalkan emang piano itu hobi, kan piano hobi tuh, emang suka kan, terus enjoy, ya udah ini aja cari kuliah yang bisa tetap sambil ngajar gitu. Ya udah aku mulai cari informasi deh. Nah, kebetulan aku suka IT. Dulu kan aku dari SMP kan sama teman-teman SMP tuh udah seneng bikin PC gitu, ngerakit PC, terus main game-game kayak gitu kan. Dari situ tuh aku tertarik tuh sama dunia IT juga. Jadi aku kepikiran cari universitas yang ada kelas malam dan kalau bisa IT atau komputer. Itu dapat. Ya aku ambil yang swasta jadinya. Aku ambil swasta, aku kuliah di tempat universitas swasta, tapi dia ada kelas malam atau kelas karyawan. Padahal aku di situ tuh aku paling kecil gitu. Aku lulusan SMA, tapi teman-temanku tuh orang-orang kerja kayak umur 30, 32 kayak gitulah. Iya kan kelas karyawan. Ya, kelas karyawan. Jadi aku siang bisa ngajar, terus pulang ngajar, aku kuliah. Nah, jadwalku tuh waktu saat kayak itu, saat itu jadwalku tuh kayak orang gila lah. Mungkin kalau orang bilang, lo kapan istirahatnya? Karena kan aku kan kondisi sambil tetap les piano tuh, karena aku belum selesai pianonya. Jadi aku tuh kalau latihan piano kan aku punya, nah saat itu aku beli digital piano bisa pakai headset kan, bisa latihan. Aku latihan itu malam biasanya, mulai dari jam 10 malam, kadang bisa sampai jam 3 pagi atau setengah 4 pagi. Terus aku habis sholat subuh biasanya tidur tuh. Tidur, bangun jam 10, terus ngerjain tugas kuliah kan. Terus siangnya habis makan siang aku berangkat ngajar. Dari siang sampai maghrib biasanya tuh aku cuma batasin sampai maghrib kan. Aku ngajar sampai maghrib, terus lanjut kuliah malam tuh sampai jam 9, setengah 10, kadang jam 10. Jadi itu rutin tuh kayak gitu. Terus padat banget ya, lumayan padat jadwal. Ya, bukan Sabtu, Minggu juga aku harus masuk karena praktikumnya di hari Minggu. Kerjaan labnya itu praktikumnya di hari Minggu. Terus Sabtu juga padat kan jadwalnya. Jadi aku dari Minggu ketemu Minggu tuh ya nggak ada berhenti. Mungkin sama kayak si Rania sekarang nih kan, dia kan sibuk banget. Nah, kondisi kayak gitu berlangsung tuh. Nah, kenapa? Sampai lulus. Kakak lulus tahun berapa deh? 2010. Tapi itu aku gara-gara harusnya 2009. Tapi karena yang wisuda itu banyak,
dan aku nggak kebagian kuota. Akhirnya aku ikut wisuda yang 2010 karena toh aku nyantai gitu kan. Terus Jadi kan kakak lulus nih, udah lulus. Terus abis itu lanjut langsung ke Jepang kah atau kemana lagi? Atau tetap belum. ngajar di itu? Belum. Nah, aku setelah lulus kuliah itu aku masih lanjut ngajar sambil lamar-lamar kerjaan. Biasalah, kan kita kan baru lulus tuh semangat gitu kan cari kerjaan gitu. Nah, dapetlah aku perusahaan waktu itu, salah satu perusahaan mobil Amerika. Di situ aku keterima sebagai manajemen trainee. Tapi mungkin gara-gara, nah ini sebenarnya nih apa ya, racunnya yang aku terima saat itu nih ya bagi aku. Karena aku ngajar piano kan waktunya fleksibel, santai. Yang dikerjain juga bagi aku sesuatu yang sangat aku kuasain. Udah gitu saat itu yang aku diterima di perusahaan itu tuh dari segi income kayak cuman setengahnya yang udah aku punya sekarang gitu. Jadi aku kayak rada gimana ya, kok kayaknya kecil banget gitu. Akhirnya aku ngelanjutin ngajar tuh. Udah aku ngajar piano terus tuh. Ngajar piano privat segala macem. Terus aku juga sampai punya kerjasama sama sertifikasi internasional. Jadi kalau orang-orang yang privat sama aku dan dia ambil piano klasik, ya jadi dia bisa ujian internasional, taraf internasional. Dan itu sertifikatnya itu diakuin lebih dari 70 negara. Jadi kalau misalkan dia kapan-kapan lanjut kuliah di luar negeri, misalkan di Singapura, tapi dia pengen hobinya lanjut nih pianonya, nah bisa kasih unjuk sertifikat itu dan dia pasti akan start dari level itu, nggak mungkin downgrade. Kalau yang sertifikat lokal kan misalkan dia di grade intermediate misalkan, tapi terus pas dia ke luar negeri, dia daftar sekolah musik, ternyata menurut mereka, oh level ini sih masih di level 2 level di bawah yang ini misalkan. Akhirnya mereka nggak bisa lanjut di grade yang sama kan. Kalau yang aku punya tuh dia bisa lanjut sesuai dengan grade terakhir dia. Nah, sampai akhirnya aku tuh nyadarin, loh, aku tuh ngajar piano kan dari lulus piano tuh, dari lulus SMA sampai udah lulus kuliah. Itu tuh sampai udah, aku hitung-hitung tuh udah 10 tahun aku ngajar piano dari mulai lulus SMA. Aku mikir kan, terus aku lagi ada di titik jenuh juga sih waktu itu, sama bosen juga. Aku mikir ngelamar ini deh, ngelamar IT lagi deh, gitu. Akhirnya aku taruh lamaran IT. Aku sampai nggak tahu apa yang aku lamar, pokoknya aku taruh aja deh, sambil ngajar juga. Gitu. Aku ada telepon saat itu dari Jepang. Itu ya, 2000 berapa Kak? Yang ada telepon dari Jepang? 2016 kayaknya deh. Ya, 2016. Ada teleponnya, nomornya aneh nih. Ternyata dari Jepang kan. Dia bilang, kamu ngelamar ke perusahaan ini ya? Iya. Aku bilang iya, padahal aku nggak ingat loh, padahal aku lupa nih. Aku kan nomor banyak, aku bilang iya, aku bilang aja iya. Iya. Terus dia tanya, kamu kan ini ngelamarnya kan sebagai IT, dia bilang gitu. Terus, tapi mau nggak kalau kerja selain IT, dia bilang gitu kan. Kerja apaan? Aku tanya balik. Kamu berdasarkan dari CV-nya kan pengalaman pianonya banyak. Mau nggak jadi pianis di kapal pesiar, dia bilang gitu. Oh, dia nawarin? Nah, sebetulnya aku mikirnya, waktu itu kan aku lagi butek sama piano. Kenapa? Yang nawarin ya dari Jepang. Kenapa, Ran? Yang nawarin dari Jepang. Iya. Jadi CV aku, iya. Jadi CV aku tuh waktu ngelamar itu aku ngelamar untuk IT. Karena aku ngerasa udah jenuh di piano, aku pengen suasana baru, jadi aku lamar IT, sesuai sama graduation aku kan. Nah, tapi mereka nawarin aku untuk jadi pianis. Saat itu aku mikir kan gini ya, gue kan pengen cari suasana baru, gue pengen kerjaan baru gitu. Kok ditawarin pianis lagi? Jadi aku waktu itu tuh kayak cuma nothing tulus deh, maksudnya kayak bodo amat deh. Sebenarnya itu bukan tujuan aku kan, aku pengen cari kerjaan baru di luar piano, intinya itu. Terus aku bilang, saya nggak bisa jawab sekarang, kalau misalkan kira-kira minggu depan gimana? Dia bilang, oh oke deh, saya kasih waktu dulu untuk mikir. Dia bilang gitu kan. Ya udah tuh. Terus kan aku kan kayak cuek aja gitu kan, kayak, lah
kok piano lagi sih gitu. Aku tuh pengen cari kerjaan baru, tapi kok piano lagi. Terus akhirnya dia nelfon lagi tuh minggu depan. Terus karena aku mikir ya udah iyain aja deh gitu kan. Ya udah deh boleh deh. Iya aja deh. Aku bilang iya aja deh. Nah, habis itu dia ternyata dia hubungin perwakilan yang dari Jepang yang ada di Jakarta untuk ngubungin aku. Nah, habis itu aku dihubungin sama dia. Katanya kamu ada interview dari Jepang ya kemarin. Ya, itu perusahaan kita. Bisa nggak datang ke sini untuk interview pertama? Dia bilang gitu kan. Ya udah, aku bilang aja bisa, datang kan. Aku datang, ya udah dia tanya-tanya tuh pengalaman aku apa segala macem. Terus punya pengalaman kerja di kapal pesiar enggak? Aku bilang aku nggak ada pengalaman di kapal pesiar. Tapi ini yang pianonya minat nggak kira-kira? Terus ditambah bilang ini kan kapal pesiar aku ini sebetulnya kapal pesiarnya ini bukan pure kapal pesiar ya. Kalau misalkan kamu lihat ada kayak Royal Caribbean segala macam itu kan emang pure kapal pesiar. Kalau kapal pesiar aku ini sebenarnya non-government organization, dia itu untuk misi perdamaian dunia. Kapal pesiarnya ini. Jadi dia tuh keliling dunia membawa misi perdamaian dunia. Jadi dia terus terang kalau kamu compare-nya sama perusahaan kapal pesiar yang beneran kapal pesiar, ya gaji kita di sini bisa dibilang uang saku deh. Itu pasti beda jauh dibanding kamu jadi pianis di kapal pesiar yang real gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus, nah ditambah kan dengan kondisi kayak gitu, sebetulnya waktu itu, sebenarnya income aku ya, kalau ngomong income, pertama aku udah bosen di piano waktu itu. Yang kedua, income-nya juga yang aku dapat sekarang nih, dengan kondisi aku ngajar di sekolah musik, terus aku punya privat, itu kan yang dia tawarkan gitu. Terus aku dapat apa kan gitu kan, ibaratnya aku nggak dapat suasana baru, terus aku harus relain, namanya kita berangkat ke kapal pesiar itu kan kita pasti hilang waktu kan, terus hilang komunikasi, itu udah pasti. Jauh keluarga, jadi terus aku benefitnya apa gitu. Tapi terus aku karena aku muncul ide, bukan ide gimana, rasa penasaran, iseng gitu, muncul iseng. Aku di saat itu aku bilang iya aja deh, ya udah boleh aja kapal pesiar. Terus dia bilang kalau gitu minggu depan bisa datang lagi nggak ke sini? Buat apaan? Untuk tes dia bilang. Jadi tesnya itu nanti ada tes bahasa, terus ada tes main piano, sama interview lagi. Di situ langsung sama orang Jepangnya. Ternyata ada orang Jepang juga di situ. Ya udah aku bilang iya aja. Waktunya cuma seminggu kan. Nah aku juga nggak karena aku juga nggak niat banget ya, aku nggak latihan nggak apa ya, aku main PS gitu kan. Paling aku yang sekeluarnya aja gitu, yang seingatnya lagu apa aku mainin. Beneran aku datang pas sampai udah ada orang Jepangnya. Nah terus bisa cuman ngobrol sebentar terus disuruh main kan, dia bilang coba kamu main lagu. Belum itu. Terus karena kan aku juga nggak tahu kan, aku nggak pernah belajar bahasa Jepang juga. Lah terus pas di interview waktu yang nelfon aku dari Jepang itu juga dia pakai bahasa Inggris, ditambah kan ada yang bantu juga yang terjemahin ke bahasa Jepang gitu. Terus pas di interview jadi dia nggak sendirian gitu. Terus pas di interview juga kayak gitu. Kalau terus kan orang Jepang ini kan juga dia kan nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi dia minta bantuan juga sama translatornya. Kadang translatornya ini ngobrol sama dia pakai bahasa Jepang, sama aku pakai bahasa Inggris, yang satu lagi ngomong sama aku pakai bahasa Indonesia. Intinya soal bahasa di situ udah terorganisasi lah gitu. Gimana caranya aku sampein dia ngerti, yang dia sampein aku ngerti gitu. Udah tuh akhirnya setelah aku tes itu kan ada tes tertulis juga tuh. Tes tertulisnya mengenai pengetahuan musik sama pengetahuan internasional kayak gitu-gitulah. Kenapa? Sampai tes tertulis. Jadi tesnya tuh banyak deh intinya. Udah, habis itu aku disuruh nunggu kan, dibilang aku dinyatakan lulus. Padahal nggak niat. Tapi keberangkatannya itu masih tahun. Iya. Terus keberangkatannya juga masih lama, sekitar 7 bulan dari sekarang lah istilahnya. Aku sekarang udah keterima nih.
tapi aku akan berangkat 7 bulan dari sekarang. Nah, kata mereka, walaupun aku tuh pianis, aku tetap statusnya itu adalah kru kapal, pekerja kapal. Jadi, aku harus punya sertifikasi untuk berangkat ke kapal kayak Seaman Book, terus Yellow Fever, terus BST, CCM, terus apalagi satu lagi tuh aku lupa. Jadi intinya sertifikasi standar untuk jadi kru kapal itu harus punya. Nah, makanya sebelum aku berangkat itu, aku sekolah dulu tuh. Sekolah untuk jadi kru kapal, sekolah pelayaran. Kayak fast track gitulah, cuman 2 bulan kalau nggak salah ya. Fast track untuk dapat sertifikat itu. Udah tuh, habis itu ya, habis itu singkat cerita kan udah berangkat kan, aku berangkat tuh. Berangkat kontrak pertama itu aku 2 kali keliling dunia. Jadi itu 7 bulan. Lamanya 7 bulan. 7 bulan itu 2 kali world cruise, 1 kali Asia cruise. Nah, itu 7 bulan. Jadi sistem kapal itu mereka bukan pegawai tetap. Mereka selalu kontrak. Tapi biasanya kalau kalian performanya bagus, mereka akan tanya lagi kontrak berikutnya gitu. Kayak aku, kan aku nggak tahu. Aku cuma dikontrak 1 kali kontrak. 1 kontrak ini 7 bulan itu 2 kali World Cruise, 1 kali Asia Cruise. Habis itu kan aku nggak tahu. Kalau misalkan udah ya udah. Gitu. Nah, pas di akhir kontrak itu, kantornya itu dia bilang, kamu balik lagi bulan sekian bisa nggak? Dia bilang gitu. Artinya apa kan? Berarti kan artinya dia akan renew kontrak aku kan. Berarti kan performance aku mungkin dianggap baik sama mereka atau achieve atau oke gitu. Ya udah kayak gitu dia bilang nanti kamu balik lagi bulan ini ya, bulan sekian tahun ini segala macem. Nanti akan diurus sama perwakilan yang kemarin di Jakarta itu. Oh ya aku sih ya iya aja gitu. Terus akhirnya aku berangkat lagi gitu. Yang kedua kalinya terus sama juga 7 bulan juga. 2 kali World Cruise juga, 1 kali Asia Cruise juga. Nah, di situ aku ketemu sama cewek yang sekarang jadi istri aku nih. Intinya aku ada cinta lokasi lah gitu di situ. Jadi istri kakak yang sekarang tuh dulu tuh apa? Maksudnya, dia interpreter di situ. Dia kerja di situ itu sebagai interpreter Jepang Inggris. Lah katanya Gitu. Nah, kan orang Jepang kan jarang yang bisa bahasa Jepang. Iya benar. Jarang yang bisa bahasa Inggris, ya kan? Jarang bisa bahasa Inggris. Terus aku juga kan karena aku nggak pernah belajar bahasa Jepang, tahu-tahu kapal aku kebetulan tuh kan kapal Jepang. Jadi isinya itu rata-rata orang Jepang gitu, kayak 80% isinya orang Jepang. Nah, aku tuh cuma belajar dari situ aja gitu. Kalau orang ngomong aku denger, terus aku inget-inget ini apa sih gitu. Kayak otodidak gitulah. Kakak pernah nggak sih kayak minta diajarin bahasa Jepang sama kru-kru kapalnya? Itu udah pasti. Aku sama teman-teman yang bisa sedikit ngobrol itu aku pasti tanya, ini apaan sih gitu kan. Nah, kebetulan si cewekku itu dia bisa bahasa Inggris dong pasti kan. Jadi komunikasi itu gampang. Dari situ aku ngobrol sama dia segala macem. Terus kan ada obrolan serius lah ibaratnya untuk ke jenjang berikutnya gitu. Ya aku tanya, kalau misalkan emang mau serius, berarti aku juga nggak akan lanjut lagi nih untuk berikutnya. Karena kan perusahaan ini akan tanya aku untuk balik lagi kan. Terus aku bilang gitu, kalau emang serius ya berarti aku nggak lanjut lagi. Tapi sebetulnya, kalaupun misalkan aku nggak ketemu dia, karena aku udah lihat dua kali kontrak di kapal, kehidupan di kapal tuh, menurut aku tuh gimana ya, nggak normal. Mungkin kalaupun aku nggak ketemu dia juga, mungkin aku nggak akan lanjut lagi di kapal. Mungkin aku akan balik kerja di darat gitu. Karena nggak normalnya itu pertama komunikasi, kamu nggak akan bisa komunikasi kayak internet itu sangat lambat. Yang kedua sangat mahal. Jadi kayak kamu bisa komunikasi cuman say hello aja tuh udah sesuatu yang mahal gitu. Agak susah ya Kak kalau mau komunikasi sama keluarga atau nggak teman-teman gitu. Sangat susah. Dan biasanya itu kalau udah turun kapal itu pas lagi di pelabuhan yang dicari pertama itu wifi udah pasti. Wifi gratis, login, terus bisa komunikasi sama keluarga, sama pacar atau apa segala macam.
itu pasti yang paling dicari sama mereka pertama. Udah gitu kan waktu terbatas. Kalau kru itu turun paling berapa jam udah harus balik lagi ke kapal kan, karena kapalnya jalan lagi. Kalau yang lagi on duty, dia kadang nggak bisa turun juga. Kalau aku kebetulan jam kerja aku cuma pagi sama malam, siang kalau kapal lagi turun, waktuku bisa panjang gitu kebetulan. Nah, dari situ aku sebetulnya udah memutuskan juga nggak mau lanjut lagi gitu, udah deh. Cari kerja di darat aja, udah cukup lah pengalamannya di situ. Nah, kebetulan ternyata istriku juga, yang sekarang jadi istriku tuh juga ternyata dia serius gitu. Dan setelah itu, setelah kontrak itu berakhir kan dia pulang ke Jepang, aku pulang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia, kenalan sama keluargaku nih. Kenalan sama keluargaku. Terus aku bilang nih, pacar nih, gue bilang. Ini pacarku nih. Udah gitu kayaknya kita mau serius. Ya udahlah, intinya singkatnya udah kenal keluargaku. Dia pulang ke sana, giliran aku yang ke sana kan. Nah, aku ke sana, terus ketemu sama keluarga dia. Nah, ini lucu nih. Keluarganya kan keluarganya ini kan nggak bisa bahasa Inggris kan? Iya, bisa. Terus jadi kakak ngomongnya pakai bahasa Jepang dong, otomatis, atau dia yang translatein? Iya, jadi kalau yang aku masih bisa ngomong sedikit-dikit ya aku ngomong pakai bahasa Jepang sedikit. Tapi kalau yang udah dia terus harus nggak boleh salah nyampein tuh aku bilang ke istri aku itu. Habis itu baru dia sampein ke keluarganya. Itu pertanyaannya kritis-kritis, kamu kalau misalkan bayangin jadi keluarga itu ya. Dia nanya kan, kenapa kamu mau nikah sama anak saya, misalkan kayak gitu salah satu poinnya kayak gitu-gitu. Banyak teh. Tapi yang aku salut itu mereka itu terbuka gitu. Dan aku ngerasa nggak ribet, nggak kayak mungkin kalau orang-orang di kita gitu, inilah, itulah. Karena kan aku juga kan banyak pengalaman kan, sebelum-sebelumnya punya mantan orang Indonesia, terus berbaur dengan keluarga mantan, misalkan kayak gitu. Kalau aku compare, jauh banget gitu pola pikir mereka sama orang kita tuh beda banget. Terus masalah agama juga kan aku bilang sama istriku, aku kan kalau menikah paling enggak harus seagama. Itu yang aku yakinin. Kamu sebelum memutuskan nikah sama aku, kamu pelajarin dulu deh agamaku nih. Kamu lihat, nggak usah dalam-dalam, baca aja dulu. Terus kamu kira gimana kondisi kayak gitu. Maksain. Kalau misalkan kamu nggak bisa, ya udah berarti kan kita nggak jodoh, gitu aja. Terus dia belajar tuh, dia baca-baca. Aku kasih waktu kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Habis itu cepet juga tanya ya dong. Waktunya. Ya karena kan waktu kan jalan terus. Kalau aku tuh tipikal yang nggak suka wasting time gitu. Kamu mau apa? Ayo sekarang gitu. Terus dia bilang, aku udah baca nih kurang lebih. Terus aku nggak ada masalah kok untuk seagama. Oh ya udah kalau gitu. Nah habis itu singkat cerita aku ketemu keluarganya, aku ngobrol. Keluarganya juga nggak ada masalah. Ya udah habis itu kita nikah dan aku tinggal di Jepang tahun 2019. Tahun 2019. Nah, kegiatan aku di sana, aku tuh bikin konser piano, karena kan dia juga kan dukung aku di musik, di piano. Sedangkan dia ya dia kerja kantor lah ibaratnya gitu. Ya udah, kita pianoku tuh dari 0 sampai aku ibaratnya titik yang puncak ya. Itu dari 0, dari belajar piano dari kertas, terus aku belajar piano sampai jam 3:30 pagi sambil kuliah, sambil ngajar. Terus akhirnya aku berangkat ke kapal pesiar sebagai pianis, terus juga aku ngadain konser-konser di Jepang. Berawal dari situ sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya nggak disangka lah kalau aku bisa bilang aku juga nggak nyangka sih jadi kayak gini, jalan cerita hidup aku tuh kayak gini tuh aku juga nggak nyangka juga. Tapi aku enjoy aja. Terus Kak, pertama kali Kakak tampil tuh di mana? Konser piano. Iya, konser piano maksudnya. Oh, kalau itu biasanya kan di sekolah musik selalu ada agenda konser tahunan, konser siswa. Pasti ada. Di situ tuh aku udah sering tampil. Terus kadang-kadang
kalau ada event yang gede misalkan, itu biasanya sekolah musik itu kan seleksi. Kayak aku dulu waktu di sekolah musik yang internasional itu kan, mereka ngadain konsernya di kedutaan. Kadang di kedutaan Belanda, kadang di kedutaan Itali, kadang di kedutaan Jepang, kadang di kedutaan satu lagi apa ya, aku lupa. Itu biasa kalau udah event-event gede gitu kan diseleksi. Nah, aku biasanya selalu ikut di konser itu gitu. Cool. Terus pertama kali tampil tuh gugup nggak sih? Kayak ada rasa gugup nggak sih? Enggak. Aku tuh sering kayak gini deh. Dulu kan aku kan emang seneng main PS ya dari waktu aku SD gitu ya. Aku jam 4 sore tuh ada konser. Aku di rumah tuh masih main PS sampai jam 2:30 sore gitu. Terus mandi, terus aku nggak latihan, terus aku dateng, terus konser gitu. Santuy. Tapi alhamdulillah gitu mainnya lancar-lancar aja gitu. Emang. Terus kalau pas aku lagi diri di depan orang itu ya biasa aja gitu. Ya udah, duduk terus main. Kadang aku lihat yang lain gitu ya kayak nervous, mereka tangannya dingin kayak gitu-gitu tuh banyak teman-temanku yang aku lihat terus kayak nggak ngobrol, nggak apa. Ya banyak yang nervous kayak gitu. Tapi kalau aku sih kayaknya sejauh. Oh jadi kayak aku sih sebenarnya pengen awalnya pengen jadi musik produser gitu. Kayak kayaknya keren deh kerja kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Terus? Cuman lama-lama ya udahlah, lihat aja nanti gimana. Soalnya aku kayak satu sisi pengen pengen fokus masak, satu sisi pengen fokus ke musik juga. Jadi kayak terbelah gitu. Terus aku kan juga suka menulis kan. Jadi kayak terbelah menjadi 3 antara musik, menulis sama masak kayak. Yang mana ya? Ya, semuanya tuh asik emang itu hobi-hobi yang asik semua emang. Emang hobi-hobinya itu asik, cuman kayak harus ambil salah satu. Minimal 2 lah. Oh, yang sama pencapaian aku yang udah aku capai itu, aku kan punya album piano sendiri nih. Kalau kamu buka di iTunes atau di Spotify itu ada. Kalau kamu ketik nama aku tuh lengkap, pasti ada di situ. Itu karya aku deh ibaratnya. Sebetulnya aku pengen bikin banyak. Itu kan cuma ada 1 album. Sebenarnya aku mau bikin banyak nih album berikutnya. Cuman, nah ini aku ngelihat di Indonesia itu kayaknya lebih laku lagu-lagu yang gimana ya? Yang apa sih kayak pop gitu-gitu. Kalau klasik tuh kayak kurang diminatin gitu loh. Iya, mungkin karena peminat pendengar di sini mungkin masih gimana ya, masih belum sampai ke step itu kali. Jadi ya akhirnya aku pikir ya udah buat idealis aja aku bikin. Terus kan kalau aku itu lebih apa sih masuk kemana aja kayak klasik iya, jazz kadang dengerin jazz juga iya, pop juga iya, ya semua musik sih aku dengerin. Jadi kayak aku tahu kayak dasar-dasar musik tuh apa, sekedar tahu aja juga kayak nggak apa-apa deh. Ya, tahu aja tapi gitu. biasanya kayak kalau Yanis nih kayak aku punya karya, terus udah dibikin dengan serius. Terus di setiap lagu itu pasti ada ceritanya kenapa ada lagu itu, kenapa aku bikin lagu itu. Tapi ternyata animo pendengarnya tuh kayak nggak banyak tuh kayak pasti ada rasa gimana ya kalau kita bikin sesuatu sama kayak kamu misalkan kamu masak nasi goreng. Kamu kan udah susah payah tuh bikin telurnya segala macam udah enak. Tapi orang malah makan yang lain gitu. Malah makan nasi sama kecap sama garam misalkan cuma gitu doang. Jadinya pasti ngerasa kayak kurang diapresiasi ya. Ya karena tiap orang kan apa sih kupingnya orang Indo kan begitu ya. Kayak lebih ke ada yang ke pop atau enggak dangdut gitu kan kayak lebih ke situ kan. Kalau jazz tuh yang orang tua gitu kayak orang tua. Aku kan suka dengerin itu kan kayak jazz gitu-gitu, klasik gitu. Padahal kalau dari pengalaman aku main di mana-mana itu, terutama di luar negeri gitu ya, mereka itu lagu tuh benar-benar didengar gitu. Oh lagunya nih gini, oh lagunya tuh gini gitu. Ya kan? Kayaknya memang udah beda ini ya, beda apa
apa sih, Beda bukan beda selera. generasi sih. Mereka lebih Generasi paham kan musik. juga pengaruh. Ya itu pengaruh juga. Terus kayaknya mereka Iya. lebih paham musik gitu. Mm-mm. Sama kayak gini deh. Contohnya kalau di kita nih ya, kalau misalkan di sini ngelihat ada orang main piano, mereka tuh pasti harapannya tuh, atau yang pengen mereka lihat itu si pianis itu main lagu yang cepet, terus berisik, Iya. kayak Mm-mm. yang kayak Volcano gitu deh, yang jedar-jeder gitu ya Iya. kan. Let's say misalkan Chopin, main lagu-lagu Chopin, Rachmaninoff kayak Iya. gitu-gitu. Mereka tuh pengen lihat yang kayak gitu. Nah sebenarnya di luar negeri itu tuh namanya main musik ya musik gitu, nggak mesti yang kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Dan aku pribadi juga prinsipnya, aku tuh main piano itu aku pengen main musik, bukan pengen main sirkus gitu. Aku bisa mainin kayak Chopin, Rachmaninoff, Beethoven. Aku bisa, aku sanggup. Cuman kan terus passion juga kan, setiap pianis itu kan punya passion masing-masing. Passion aku tuh lagunya tuh yang kayak gini karakternya. Kalau aku pribadi aku suka main yang lagu yang nadanya romantis, terus soft, terus calm, terus yang bisa dinikmatin lah gitu. Ya, jadi segitu dulu ya, geng. Jadi gimana, Sal? Jadi sebenarnya tuh video kita tuh terpotong-potong, ya nggak sih? Terpotong-potong. Iya, terpotong-potong. Duh, jadi ceritanya Kak Dani tuh kayak juga terpotong-potong gitu loh. Ya, tapi ada intinya lah. So, Kak Dani, ya ada intinya. Kak Dani tuh cerita, ya dia menceritakan dari awal mula sampai titik sekarang gitu. Belum sampai titik sekarang. Terus Kak Dani ada pesan moral nggak sama teman-teman yang lain? Pesan kalau soal belajar piano kan aku tadi udah di video di awal kan aku udah kasih tips tuh gimana supaya bisa lebih maju di piano. Tapi kalau pesan secara keseluruhan sih, aku bisa bilang umur itu nggak jadi halangan untuk belajar piano. Selama kita mau terus tekun atau paling nggak belajarnya rajin, itu udah jadi modal yang kuat untuk bisa main piano. Main piano juga nggak se-nightmare yang dibayangin orang juga. Memang nggak gampang, tapi juga nggak pernah ada kata terlambat, apalagi cuma gara-gara umur. Tapi katanya harus suka dulu. Bahkan muridku aja tuh ada yang udah umur 70. Kalau dulu orang bilang kan harus ada apa sih istilahnya? Bukan suka, ada lagi. Dorongan kali ya. Dorongan buat belajar piano juga pengaruh loh sebenarnya. Iya itu ngaruh juga, tapi juga ada orang yang sama sekali nggak ada dorongan sama sekali, terus ternyata dia bisa karena dia modalnya tekun sama niat gitu, sama emang benar-benar dia belajar. Itu ya intinya niat. Semua itu niat. Ya niat boleh, terus sama harus ditunjang sama fasilitas sih. Karena iya benar, fasilitas juga harus. Kalau kamu mau belajar tapi nggak fasilitasnya susah. Kalau nggak ada itunya ya gimana? Gitu. Ya salah. Ya, iya benar. Kamu mau masak tapi pisaunya sama buat masaknya nggak ada, ini gimana gitu? Ya nggak jadi dong. Nggak jadi, iya. Ya, makanya. Cuma ada niatan doang, tapi nggak. Tapi paling nggak kalau misalkan ada niat, udah gitu ada alat untuk latihannya juga, itu udah benar-benar modal yang kuat untuk belajar piano. Dan aku yakin pasti semua orang bisa. Karena ya berkaca dari pengalaman aku bukan siapa-siapa dulunya, aku juga nggak bisa main piano. Aku juga nggak tahu piano itu apa. Terus keluarga aku juga nggak ada yang pianis. Sama yang penting dibawa enjoy, dibawa relax. Jangan jadi kayak beban gitu.
wah besok gue mau les piano misalkan gitu. Gue belum latihan misalnya. Ya udah kalau emang belum latihan belum bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan tujuannya supaya bisa kan? Iya benar. Gitu. Ada yang kabur nih, nah ini ada yang lucu. Ada yang kabur gara-gara misalkan PR-nya belum selesai, belum bisa. Terus bolos les misalkan gitu. Itu ada juga. Nah itu yang salah. Harusnya jangan lakukan hal seperti itu. Ya udah tetap aja dihadapin aja gitu. Lagunya susah misalkan. Aku pernah kayak gitu. Nah itu ada. Ya, terus. Kalau ketahuan nih jangan-jangan ada yang pernah kabur nih. Aduh. Ya enggak. Kayak gitu sih. Udah enggak sih. Udah enggak. Wah. Ya guys, jadi kalian kalau mau belajar piano boleh sama Kak Dani. Boleh. Dia promosi ya, promosi. Iya. Buat belajar piano. Iya. Kenapa? Rekomen. Aku nggak promosi loh, aku dipromosiin berarti. Ya, maksudnya. Dan terima kasih. Ya, pokoknya kalau kalian bener-bener dari kan gue itu bener-bener nol ya, dari titik nol, nggak bener-bener nggak bisa. Itu kadang bisa diajarin sama Kak Dani sampai lu bisa gitu, istilahnya begitu. Ya, karena aku sendiri juga metodenya pasti beda-beda setiap yang mau belajar itu kan pasti beda umur, beda background, beda lah semuanya beda. Jadi setiap yang belajar itu pasti aku lihat dulu dia ada di mana, terus kebutuhannya apa, terus metode yang bagus untuk dia tuh apa. Nggak mungkin aku nyamain cara untuk ngajarin anak kecil sama orang dewasa pasti beda. Gitu. Yang penting nanti outputnya itu dia bisa tampil, dia bisa main. Gitu loh. Saat pianis main piano itu kan penonton nggak peduli kamu mau belajarnya seperti apa, mereka nggak peduli, yang mau mereka lihat adalah performance kamu. Tapi juga bukan berarti aku nggak ngajarin dasar-dasar dari piano itu sendiri, tetap aku pasti ajarin mereka dasar-dasarnya. Sama kayak bikin rumah kan pondasinya dulu yang harus kuat gitu, tetap aku kasih tahu kayak gitu ya. Nanti kalau yang pengen lebih tahu ya bisa kontak aku lebih lanjut mungkin. Nanti taruh kontaknya di bawah. Kalau boleh. hubungin Kak Dani, mau nanya soal piano boleh. Boleh. Boleh apa namanya, add Instagram aku kan ada tuh, bisa chat juga di situ. Jadi mungkin untuk malam ini mungkin sampai sini dulu ya. Kita akan menyambung lain waktu. Mungkin kita bisa ketemu lagi Kak Dani lain kali. Boleh, anytime. Ya. Boleh kali, kapan? Aku juga makasih udah diundang untuk ngobrol di sini sama Rania, Kak, sama udah mau Salsa. udah mau join podcast ini. Sama-sama, aku juga terima kasih udah diundang ngobrol. Iya Kak. So guys, sampai sini aja ya. Sampai ketemu next video selanjutnya. Choose. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye.